Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Adijaya yang sebelumnya sempat berhenti agak lama ya karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan proses laporan keuangan, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan coba lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari PT Adijaya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan atau bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian beserta neraca lajurnya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke laporan berikutnya, yaitu terkait dengan laporan laba rugi atau profit and loss dari PT Adijaya. Untuk formatnya sendiri kira-kira seperti ini ya. Yang pertama kita akan coba mencari berapa nilai pendapatannya, lalu kita akan masukkan komponen untuk harga pokok, sehingga nanti dari adanya pendapatan dan harga pokoknya akan ketemu dengan laba kotor atau gross profit. Kemudian dimasukkan dengan biaya operasional, lalu kita masukkan komponen pendapatan dan beban di luar usaha, sehingga pada terakhir atau pada akhirnya nanti kita akan tahu berapa nilai laba bersih setelah pajak ya dari laporan laba rugi ini. Lanjut kita coba untuk mempercepat proses ya laporan keuangan ini. Kita langsung saja bahwa untuk mengisi atau menyusun laporan laba rugi kita cukup berpatokan pada data yang ada di neraca lajur atau worksheet ini. Khususnya kita ambil datanya yaitu dari kolom income statement atau kolom laba rugi. Oke, kita lihat di sini data untuk kolom laba rugi atau income statement ini adalah data yang kita akan gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Oke, di sini coba akan saya kasih warna yang berbeda untuk mempermudah ya. Oke, di sini saya hitamkan. Ya, baik, inilah data yang kita akan gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Bahwa kita perhatikan di sini data dari income statement atau kolom laba rugi ini itu adalah data-data yang terkait dengan kode akun, yaitu kode akun 4 sampai dengan kode akun 9, yaitu untuk akun-akun pendapatan dan beban di sini. Oke, langsung saja di sini yang pertama dari laporan laba rugi kita akan coba cari berapa nilai pendapatan operasional atau revenue kita. Nah, untuk revenue atau pendapatan operasional kita akan ambil data yaitu dari kode 4. Ya, di sini kode 4 ada dua, ada sales return, ada sales return dan ada sales di sini. Oke, di sini bahwa di kolom income statement di sini ada sisi debit dan kredit, bahwa sisi kredit itu menunjukkan akun-akun pendapatan. Ya, akun-akun pendapatan di sini kita lihat bahwa di kode 4 di sini antara sales dan sales return ini berbeda posisi, bahwa sales ada di sisi kredit sedangkan sales return ada di sisi sebelah debit. Itu artinya sales return itu sebagai akun kontra atau akun yang akan mengurangi nilai pendapatan ini, karena dia sales return itu adalah barang yang kita jual itu akan dikembalikan, sehingga padanya pengembalian barang yang kita jual otomatis akan mengurangi nilai pendapatan kita. Oke, kita masukkan di sini bahwa kode 4 ya itu ada dua, yaitu ada sales dan sales return di sini. Kita masukkan di sini ya nama akunnya. Lalu kemudian saldonya kita ambil di neraca lajur. Di sini untuk salesnya ada di sisi kredit, berarti karena pendapatan normalnya ada di sisi sebelah kredit, sedangkan untuk sales return sendiri tadi ada di sisi sebelah debit, sehingga dia karena berbeda posisi dengan sales maka otomatis sales return itu akan mengurangi nilai sales ini, sehingga di sini kita akan masukkan dengan menggunakan tanda min, yaitu min 34 juta atau dalam kurung 34 juta sesuai dengan saldo di sini. Oke, lalu kemudian setelah kita dapatkan berapa nilai sales dan sales returnnya, lalu kita jumlahkan. Oke, jumlah sales atau pendapatan dikurangi dengan nilai sales return ini, maka didapat di sini nilainya untuk salesnya adalah 1.552.900.000. Oke, di sini kita bisa kasih keterangan net profit atau net sales atau total penjualannya. Oke, lalu kita masuk ke cost of goods sold. Di sini untuk cost of goods sold kita mengambil data dari kolom income statement. Itu adalah data yang kode akunnya 5. Berarti di sini ya. Di sini ada dua, ada cost of goods sold dan ada freight paid. Maka di sini untuk cost of goods sold dan freight paid kita masukkan ke sini. Ya, lalu kemudian kita ambil saldonya. Di sini kalau kita lihat saldonya itu adalah
untuk cost of goods sold itu 969.820 dan 12.600 untuk freight paid-nya. Kita masukkan ke sini kolom rupiah ini. Ya, normalnya beban atau cost of goods sold ada di sisi debit. Makanya karena ini semua ada di sisi debit, maka ini kita jumlahkan. Cost of goods sold dan freight paid ini kita jumlahkan, didapat nilai sebesar 982.420.000. Ini adalah total harga pokok atau total cost of goods sold-nya. Nah, setelah kita dapatkan berapa nilai pendapatan atau total pendapatan dan total harga pokok, maka ini kita kurangkan. Total pendapatan atau total penjualan ini dikurangi dengan harga pokok ini. Maka di sini dapatlah nilai sebesar 570.480. Inilah yang kita sebut sebagai gross profit atau laba kotor. Ya, kenapa disebut sebagai laba kotor? Karena di sini belum ada pengurangan dari biaya-biaya yang kita keluarkan seperti biaya operasional dan biaya-biaya di luar operasional di sini. Oke, lalu untuk mendapatkan berapa nilai harga laba bersih ya operasional, maka kita masukkan dulu komponen dari seluruh akun-akun beban operasional. Di mana untuk akun beban operasional itu adalah akun-akun yang masuk dalam kategori kode akun yang awalnya 6, berarti yang ini. Oke, di sini ada advertising expense sampai dengan other operating expense. Oke, nama-nama akun ini kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke. Lalu kemudian kita lihat setelah kita masukkan nama akunnya baru kita ambil saldonya. Jadi kalau kita lihat saldonya adalah mulai dari advertising expense itu adalah 4.650 sampai dengan other operating expense yaitu 10.550. Kita ambil, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke, kemudian setelah seluruh beban operasional ini kita masukkan, kita jumlahkan. Oke, setelah saya jumlahkan di sini didapatlah seluruh total beban operasional itu adalah Rp149.370.000. Ini bisa kasih keterangan di sini adalah operating expense atau beban operasional atau total beban operasional. Oke, setelah kita dapatkan berapa nilai beban operasional, maka laba kotor ini yang di atas tadi gross profit ini kita kurangkan dengan total seluruh biaya operasional ini. Oke, kita kurangkan 570.480 dikurangi dengan 149.370. Di sini dapat nilai 421.110.000. Ini bisa kita kasih keterangan operating net profit atau laba operasional. Seperti atau biasa orang menyebut laba sementara. Ya, kenapa disebut laba sementara? Karena di sini belum kita akumulasi dengan pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai laba bersihnya, ya, laba bersih sebelum pajak, kita masukkan komponen beban pendapatan di luar usaha atau other revenues ini. Nah, untuk pendapatan di luar usaha kita masukkan untuk akun yang kodenya 8, berarti yang ini. Oke, dimana kita lihat di sini bahwa akun 8 hanya ada satu akun yaitu interest revenue. Berarti di sini kita masukkan interest revenue di sini. Oke, setelah kita masukkan baru kita ambil nilai saldo interest revenue. Di sini kalau kita lihat adalah 11.900.000. Kita masukkan ke sini. Oke, 11.900.000. Oke, lalu kemudian kita masukkan biaya di luar operasional atau other expense. Nah, untuk biaya di luar operasional kita ambil dari akun-akun yang kode awalnya 9. Di sini ada 3 akun, interest expense dan bank service charge. Oke, di sini karena kita akan mencari berapa nilai laba bersih sebelum pajak, maka untuk yang income tax expense ini jangan kita masukkan dulu. Berarti kita ambil yang 2 ini ke sini. Kita ambil, kita masukkan ke sini untuk interest expense dan bank service charge, Lalu kita masukkan nilainya berapa ini untuk interest expense dan bank service charge ini, yaitu 3.700.000 dan 8.060.000. Kita masukkan ke sini. Ya. Setelah itu baru kita akumulasi berapa nilai pendapatan nih ya. Di pendapatan 11.900.000 ya, pendapatan dan beban di luar usaha ini kita akumulasi, kita jumlahkan. Ya, pendapatan 11.900.000 dikurangi dengan biaya bunga atau biaya bunga ya 3.700.000 dikurangi dengan biaya administrasi bank 8.060.000 sehingga 11 juta ini dikurangi 3.700.000 dikurangi 8 juta sekian. Didapat nilai sebesar 140.000 ya. Ini hasilnya positif ya, plus karena nilai pendapatan lebih besar dari nilai beban. Sehingga atas adanya nilai yang positif, atas akumulasi beban dan
pendapatan di luar usaha, ini bisa kita kasih keterangan adalah kenaikan kas karena dia hasilnya positif. Tetapi kalau jika nilai beban di luar usaha ini lebih besar dari nilai pendapatan di luar usaha dan di sini hasilnya minus, maka di sini harus kalian kasih keterangan penurunan kas seperti itu kalau hasilnya min. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan. Karena ini ada kenaikan kas, maka otomatis laba bersih sementara atau laba bersih operasional ditambahkan dengan kenaikan kas ini. Di sini didapat nilai sebesar Rp421.250.000. Ini bisa kita kasih keterangan sebagai laba bersih sebelum pajak atau earning before tax. Nah, untuk mendapatkan berapa laba bersih setelah pajak, baru untuk akun income tax expense ini kita masukkan sini income tax expense atau beban pajaknya. Oke, di sini kita lihat bahwa beban pajak atau income tax expense itu adalah 105.312.500. Kita masukkan ke sini. Oke, setelah itu baru kita kurangkan laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan beban pajaknya. Sehingga di sini didapat nilai sebesar 315.937.500. Inilah yang disebut dengan laba bersih setelah pajak atau earning net income atau pendapatan setelah pajak atau laba bersih setelah pajak. Oke, seperti itu cara proses penyusunan laporan laba rugi. Saya rasa tidak terlalu sulit ya, cukup mudah. Oke, baik, setelah kita selesaikan untuk laporan laba rugi dan menghasilkan laba bersih setelah pajak yaitu 315.937.500, maka otomatis laba bersih setelah pajak ini akan kita masukkan ke dalam perubahan modal. Sehingga di sini setelah kita menyusun laporan laba rugi atau profit and loss, kita akan coba susun laporan perubahan modal atau capital statement. Ya, untuk menyusun laporan perubahan modal ini sangat mudah ya. Yang pertama, kita masukkan dulu kita masukkan dulu modal awalnya atau capital stock tanggal 1 Desember. Ini kita bisa ambil di sini capital stock 1 Desember ya, kita fokus di kode akun 3 ya untuk menyusun laporan perubahan modal. Berarti ini. Ya, berarti untuk informasinya berarti yang ini. Oke, saya kasih tanda ya di sini ya. Oke, berarti yang ini ya. Ya, saya kasih warna hijau. Oke, berarti ini yang kita gunakan. Di sini kita lihat bahwa saldo awal kapital stoknya adalah 414.500. Kita masukkan di sini 414 juta ya 500. Lalu kemudian di sini kalau kita lihat di sini ternyata ada dividen. Ada pembagian laba usaha kepada pemilik saham di sini yaitu 27.500. Adanya dividen ini otomatis akan mengurangi nilai modal kita sehingga dividen ini kita masukkan ya. Dividen kita masukkan tadi nilainya 27.500 ya, otomatis karena dividen ini akan mengurangi modal. Sehingga di sini untuk modal awal dikurangi dengan dividen, maka didapat di sini ketemu 387 juta rupiah. Lalu setelah kita sudah dapatkan berapa total modalnya, kita masukkan laba bersih yang kita dapat di laporan laba rugi tadi. Di sini laba bersih setelah pajaknya 315.937.500. Kita masukkan sini sebagai laba bersih setelah pajak. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah earning net income ini. Oke, kita masukkan nilainya tadi adalah 315 juta sekian. Kita masukkan ke sini. Ya. Lalu setelah kita masukkan nilai laba bersih setelah pajaknya, baru kita jumlahkan modal kita. Modal awal kita ditambahkan dengan laba bersih setelah pajak atau laba usaha yang kita dapatkan pada periode Desember. Sehingga di sini didapatlah nilai sebesar 702.937.500 rupiah. Inilah modal akhir kita atau disebut dengan total ekuitas tanggal 31 Desember 2012. Oke, seperti itu ya. Jadi proses penyusunan laporan laba rugi lalu dilanjutkan dengan laporan perubahan modal. Saya rasa ini tidak terlalu sulit dan cukup gampang. Jadi kalau kalian bisa mengikuti dari awal mungkin tidak akan terlalu sulit. Seperti itu. Saya rasa untuk pertemuan kali ini yang bisa saya bahas hanya ini. Untuk selanjutnya kita akan coba bahas terkait laporan neraca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.